Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Firdaus Ranta Amalia. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan tema kurikulum matematika kedua mengenai modul M2A. Pertanyaan nomor 1, apa syarat sebelum memberikan modul M2A? Jadi syarat yang harus dipenuhi sebelum memberikan modul matematika 2A adalah anak harus sudah terampil modul MTK 1B, yaitu anak harus sudah kenal simbol angka 0 sampai 10. Lalu anak harus sudah terampil modul T1A, yaitu konsep dasar menulis dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, sehingga psikomotorik anak harus sudah kuat. Lalu pertanyaan nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul M2A? Jadi tujuan utamanya adalah anak menyukai kegiatan bermain modul matematika 2A, dan tujuan khususnya anak terampil menulis simbol angka 1 sampai dengan 5. Lalu nomor 3, bagaimana cara motivator memberikan modul M2A? Caranya yaitu berdialog dan memotivasi anak, lalu mengajak anak untuk menulis simbol angka 1 sampai 5 sambil dibimbing menulis simbol angka dengan konsep menulis yang benar. Lalu tahapan pada modul MTK 2A yaitu menulis simbol angka 1 sampai 5 dengan bantuan titik-titik, lalu menulis simbol angka 1 sampai 5 tanpa bantuan titik-titik. Dan dalam satu lembar modul matematika 2A tidak harus selesaikan semuanya, yang utama adalah prosesnya. Kemudian berikan reward dan lakukan evaluasi. Lalu pertanyaan nomor 4, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M2A? Jadi untuk mengevaluasi tujuan utama yaitu dengan memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Yaitu kita harus pastikan bahwa anak tertarik, antusias, dan senang bermain modul MTK 2A. Lalu cara evaluasi tujuan khususnya adalah memperhatikan saat anak menulis, pastikan anak terampil menulis simbol angka 1 sampai 5 dengan benar. Lalu nomor 5, apa tahap selanjutnya setelah modul M2A? Yaitu M2B. Lalu saya juga akan menjawab mengenai modul M2B. Pertanyaan pertama, apa syarat sebelum memberikan modul M2B? Itu anak harus sudah terampil MTK 2A atau menulis simbol angka 1 sampai 5. Lalu apa tujuan utama modul dan tujuan khusus M2B? Tujuan utamanya anak menyukai kegiatan bermain modul matematika 2B atau MTK 2B. Lalu tujuan khususnya anak terampil menulis simbol angka 6 sampai dengan 10. Lalu pertanyaan nomor 3, bagaimana cara motivator memberikan modul M2B? Yaitu mengawali anak untuk berdialog dan memberikan motivasi, lalu mengajak anak untuk menulis simbol angka 6 sampai 10, diawali dengan memegang tangan anak sambil membimbing menulis simbol angka dengan konsep menulis yang benar. Lalu nomor 3, tahapan modul MTK 2B adalah menulis simbol angka 6 sampai 10 dengan bantuan titik-titik, lalu menulis simbol angka 6 sampai 10 tanpa bantuan titik-titik. Kemudian dalam satu lembar modul matematika 2B tidak harus diselesaikan semuanya, yang utama adalah prosesnya. Dan yang terakhir, berikan reward dan lakukan evaluasi. Lanjut ke pertanyaan nomor 4, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M2B? Jadi cara mengevaluasi tujuan utamanya yaitu dengan memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Lalu untuk tujuan khususnya, perhatikan saat anak menulis, pastikan anak terampil menulis simbol angka 6 sampai 10 dengan benar. Pertanyaan nomor 5, apa tahap selanjutnya setelah modul M2B? Yaitu M4A, tetapi sebelum itu motivator harus memenuhi persyaratan yang ada. Lalu saya akan menjawab mengenai modul M3A. Dan pertanyaan nomor 1, apa syarat sebelum memberikan modul M3A? Jadi syaratnya adalah anak harus sudah terampil modul MTK 1B mengenal simbol angka 0 sampai 10. Lalu pertanyaan nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul M3A? Jadi tujuan utamanya adalah anak menyukai kegiatan bermain modul matematika 3A atau MTK 3A. Lalu tujuan khususnya anak mengerti konsep penjumlahan tanpa menyimpan. Lalu nomor 3, bagaimana cara motivator memberikan modul M3A? Jadi pada modul ini anak sudah harus mengenal angka 0 sampai 10.
Lalu mengajak anak berhitung menggunakan jari tangan dengan narasi sebagai berikut. 1 ditambah 1 jadinya berapa? Lalu minta anak untuk menghitung jumlahnya dan mencari mana simbol angka yang sesuai. Lalu nomor 4, ajak anak untuk menarik garis. Dan nomor 5, berikan reward dan lakukan evaluasi. Lalu yang terakhir, dalam satu lembar modul Matematika 3A tidak harus diselesaikan semua, yang utama adalah prosesnya. Lalu pertanyaan nomor 4, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M3A? Jadi cara evaluasi tujuan utamanya adalah memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Lalu untuk tujuan khususnya adalah pastikan anak terampil menghitung menggunakan jari dengan benar dan mandiri mengerjakan modul ini. Lalu pertanyaan yang nomor 5, apa tahap selanjutnya setelah modul M3A? Jadi tahap selanjutnya setelah modul M3A adalah M3B. Kemudian saya akan menjawab mengenai modul M3B. Pertanyaan nomor 1, apa syarat sebelum memberikan modul M3B? Jadi syaratnya anak harus sudah terampil di modul MTK 3A, yaitu mengerti konsep penjumlahan tanpa menyimpan. Lalu nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul M3B? Jadi tujuan utamanya anak menyukai kegiatan bermain modul matematika M3B, dan tujuan khususnya anak mengerti konsep penjumlahan dengan menyimpan. Lalu nomor 3, bagaimana cara motivator memberikan modul M3B? Yaitu dengan syarat modul ini anak harus mengenal simbol angka 0 sampai 10, lalu mengajak anak berhitung dengan menyimpan angka yang besar, kemudian minta anak untuk menghitung jumlahnya dan mencari mana simbol yang sesuai, kemudian mengajak anak untuk menarik garis, lalu memberikan reward dan melakukan evaluasi. Yang terakhir, dalam satu lembar modul Matematika 3B tidak harus diselesaikan semua, yang utama adalah prosesnya. Lalu nomor 4, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus M3B? Tujuan utamanya dievaluasi dengan perhatikan sikap dan ekspresi anak. Lalu tujuan khususnya yaitu memastikan anak mampu berhitung dengan konsep menyimpan dan mandiri mengerjakan modul. Lalu nomor 5, apa tahap selanjutnya setelah modul M3B? Yaitu M4A, tetapi sebelum itu motivator harus memenuhi persyaratan yang ada. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.